Great to be a friend and we can. Deket amat ya. Gue bilang Jadi mau bahas apa? Lupa gue. Gini. udah umur ya. Umur ya. Lebih kejam sih. Udah umur ya. Jam-jam yang harus tidur. Malah pasril. Semuanya lah. Ya, nggak semuanya lagi. Dia lagi sih goblok. Apa? Tadi bahas apa? Temen idealis. Ideal anjing, Idealis. idealis beda bangsat. Idealis prinsip anjing. Ya, ini dulu. Arti temen tuh menurut lo apa? Definisinya dulu. Kalau temen, kalau misalnya udah dapet banget ya, kalau misalnya udah mau dengerin gua apa segala macem, wah lu brother gua banget bro. Temen tuh bukan sahabat tuh. Iya, sahabat juga gitu. Beda dong levelnya anjing. Kalau ya gini lah, kalau temen sekedar buat temen aja Nah, gitu. nih, lu injek, kita injek ujung-ujungnya nih, jangan ada yang sampai ngangkat duluan ya. Ya, Terbang nih anjing kita. iya lagi. Iya temen. Arti teman gitu. Yang penting mau diajak ngopi. Levelnya rendah banget nih. Levelnya rendah banget ya. Kalau gue emang simpel aja sih. Kalau soal buat temen mah ya, lu mau nemenin gue ayo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya alhamdulillah gitu. Lalu gimana? Kalau sekedar temen doang ya, ya orang-orang yang buat kenalan doang, tahu nama. Cuma sekedar tahu nama ya. Iya. Deket mangga. Gue itu doang sih temen mah. Karena gue mikirnya kayak kalau misalkan apa namanya, yang sering nongkrong bareng, sering ngumpul bareng, terus dengerin keluh kesah kita, cerita-cerita, itu dibilangnya sahabat sih kurang menurut gua. Masih temen sih itu kalau Masih menurut temen. gua. Nah kalau sahabat tuh gimana Sril? Kalau gua tuh sahabat udah ngelewatin sesuatu yang berarti, dan kita tahu positioningnya, ngambil keputusan perilaku kita tuh seperti apa. Kalau gua tuh Oh itu. jadi harus ada perjalanan dulu tuh. Ada momen dulu lah. Ini momen apa ya yang pernah gue ini ya? Ya contoh gue malu dah apa gitu. Apa ini? Nggak ada tuh, kita mah emang karena dari teman kecil aja. Iya. Kayak udah anjing main aja ya. Nggak ada lagi gitu. Nggak boleh dari teman kecil aja. Nah, kalau ini lu pengen punya temennya yang kayak gimana nih? Hal yang lu suka sama yang gak suka. Kalau yang gue suka Minimal yang bikin lu nyaman dah. Temennya seperti apa gitu. nggak ngejudge, itu bare minimum. Nah, terus yang bikin lu nyaman gimana? Gimana bahasanya, Sama rata. bukan, pemahamannya tuh sama antara suatu pembahasan atau apapun. Contohnya kayak misalkan gua itu paling nggak suka kalau kita ngobrol atau kita debat, tapi yang pertama lu ngejudge, yang kedua lu sangkutin sama agama. Gua nggak suka. Karena menurut gua kalau udah disangkutin ke agama, itu tuh
udah nggak bisa diapa-apain anjing. Udah nggak bisa diapa-apain. Udah mentok gitu ya Iya. maksudnya. Lu mau nge-counter gimana? Kalau gua temen yang bikin bener-bener gua nggak nyaman nih, ada levelnya anjing. Yang bikin gua nggak nyaman kayak lu ngomong Ngerasa batu kamera. iya lagi, kayak kita lagi ngobrol tiba-tiba bahas mesum. Itu baru low tier. Terus yang udah top tiernya tuh yang bikin gua gak nyaman, lu udah ngerasa si paling bos di situ, udah nyuruh paling, udah kayak kalau misalnya lagi kalau lagi nongkrong atau segala macam tiba-tiba lu kayak nyuruh tanpa minta tolong, itu gua udah gak nyaman banget. Yang bikin kalau misalnya mau ini kayak yang bikin gua nyaman, ya udah nongkrong biasa aja kayak ngopi atau segala macam, rokok nggak ngerokok ya udah kayak saling respect aja lah. Pendirian orang kan buat hidup beda-beda ya. Jangan disamaratakan ya. Gue ngerokok, lu pasti ngerokok ya enggak lah. Soalnya kayak misalkan tadi tuh kayak, sorry gue motong, kayak pembahasan musim, sebenarnya kalau enggak too much sebenarnya enak. Iya kalau nggak too much ya, karena terlalu too much yang kita tahu pengalaman kita ya. berkentut lagi Si anjing ngomong anjing goblok. sorry Mulutmu ini kalau gue pindah ngatur frame lagi anjing. Mager banget. Itu gue sih kalau yang berteman itu, soalnya gue ngebedain itu kayak temen atau cuman kenalan doang. Ini cuman itu doang. nah cuman kan kalau yang lu bilang terlalu too much, kalau nggak too much masih nggak apa-apa ya. Yang gua tahu yang ada di otak gua kalau misalnya udah bahas musuhnya tapi udah masih di bawah apa namanya sih, di bawah apa masih di bawah batas wajar masih oke. Cuman masalahnya kan kalau misalnya itu kan pasti ningkat terus. Bahasnya kemana, nanti ada lewat dikit tuh langsung diteriakin atau segala macam. Wah gua udah nggak suka itu. Males anjing kayak gitu. Kayak si paling ngewe. Wah anjing. Kayak ngewe belum pernah, tapi bahasanya kayak udah pernah ngewe kan. Iya kayak lu sama cewek lu takut kayak apa namanya, dikit-dikit ngomong ngewe ya lu kalau mau ngewe aja, nggak usah lu tebar-tebar ke sekitar. Dan teman-teman gue pun yang emang kayak ibaratnya ya pemain lah, yang katanya sering ngewe sana sini, nggak ngebahas segitunya anjing. Iya nggak, kayak nggak apa namanya, nggak ngebesar-besarin kan. Ya jatuhnya lu tuh norak ini ya. Yang bikin apa namanya, yang dibikin satu meja nggak nyaman tuh ya karena itu kayak lu bahas terlalu berlebihan. Sama yang bikin gua gak nyaman tuh kalau udah nyenggol keluarga. Gua udah gak suka. Oke. Kenapa nggak suka? Nggak sukanya gua, orang mana yang nggak sakit hati keluarganya disenggol? Siapa yang nggak sakit hati? Gua ngelihat temen gue disenggol keluarganya tuh udah nyesek gue juga. Kayak ini orang apa sih anjing, kayak belum apa-apa gitu, ada masalah juga enggak, tiba-tiba nyenggol keluarga tuh maksudnya apa? Kalau gue sih sebenarnya nggak apa-apa lu nyenggol keluarga gue, asal gue boleh juga nyenggol keluarga lu. Kalau gue gitu. Makanya kalau nggak mau disenggol jangan nyenggol. Buang barangnya mah sembarangan aja, cok. Buang barangnya, yang penting untungnya di situ.
sebagian ya bercandaan tentang misalkan contoh keluarga atau misalkan tentang ya seks lah, itu kan apa namanya bercandaan-bercandaan yang itu tuh sebenarnya sehat-sehat aja, tapi nggak semua orang bisa nggak bisa di semua tongkrongan lu membahas hal tersebut. Kalau cuma kayak misalkan kayak gua, Abi, Ian misalkan, sebut nama. Kalau misalkan sama gua mereka bertiga kayak gua mau bahas tentang kayak kenakalan ke cewek, ya udah. Tapi ketika misalkan ada orang lain misalkan datang, ya udah pembahasannya udah beda anjing. Karena kan iya kita bertiga udah sama nih pemikirannya nih, udah sama standing pointnya udah dapet. Nah kalau misalkan ada orang baru yang datang ya kita pasti akan rubah obrolan. Iya rubah, karena kan kita nggak tahu dia seperti apa. Bercanda kayak gitu tuh boleh sebenarnya, asal ke temen deket lu, yang ke sahabat lu, nggak apa-apa anjing. Kok cuman kenal santai doang, tiba-tiba nyenggol keluarga kan ya, ya yang anjing. Mau kemana anjing? Ya yang gue juga aneh tuh kalau misalnya kayak gitu ada kalau misalnya nggak ada permintaan maafnya gitu kan. Setan lagi. Iya, ini kayak yang tadi lu bilang yang kayak bos, ya anggaplah bosi lah anjay, bahasa kerennya bosi. Ya, ya kayak gitu tuh sebenarnya apa namanya ya, kalau gue tuh biasa tuh refleksikannya ke diri gue sendiri. Kalau gue begitu, kalau misalkan orang lain begitu ke gue terima gak? Kalau gue tuh mikirnya gitu. Kayak misalkan gue nyuruh, nggak minta tolong, nyuruh misalkan beliin rokok dong, duitnya gue lempar kayak gitu tuh. Kalau gue digituin tuh sebel gak sih? Sebel. Kalau misalkan gue sebel digituin, oh berarti gue nggak boleh ngelakuin hal sama ke orang tersebut. Kalau gue gitu. Sama ini kalau bisa ya punya temen tuh kita memposisikan diri kapan kita jadi ini, kapan kita jadi itu. Kayak jangan tiba-tiba lu stuck di ini itu aja sama orang yang ibaratnya baru kenal. Iya, kayak kita baru gue baru berteman kayak misalkan sama bocah-bocahan sini, RT2, gue nggak berani anjing bercandaan berlebihan banget. Walaupun emang gue tahu mereka bercanda kayak gimana, tapi gue nggak berani anjing. Karena apa? Gue pendatang anjing, gue orang baru, gue nggak sedekat itu. Walaupun ibaratnya ya gue lebih senior lah, gue lebih tua dari mereka, tapi gue tahu kondisi, gue tahu situasi. Gue orang baru di sana, bercandanya udah nggak bisa sama, kecuali mereka duluan gue bales. Kalau kayak gitu nggak apa-apa, baru oh berarti bisa nih bercandanya kayak gini nih. Kalau gue gitu. Kamu temen itu sih, aku mikirnya gini ya, kalau misalkan lu berteman tuh udah nggak disukain sama orang, itu tuh udah sulit aja. Sampai di game itu. Iya kan kerasan apa, kayak misalkan awalnya tongkrongan rame nih, set kita datang, misalkan gue nih sebelin di tongkrongan itu, gue datang kan kerasa tuh langsung berbeda. Iya, kerasa langsung berubah. Nah itu kayak gitu kan berarti oh berarti gue ada yang salah nih. Kenapa ya, ada yang salah apa ya? nah iya gue juga pengennya begitu sih. Introspeksi.
syarat lah. Harus Iya gitu. cowok, gue nggak suka tuh kriteria kalau misalnya temen sampai bahas-bahas soal gitu lah, sampai nyenggol-nyenggol keluarga segala macam. Ya gue sedekat-sedekat sama lu, gue gak berani anjing ngebercandain kakak lu yang udah meninggal. Pernah emang gue nyinggung. Enggak. Karena itu tahu batasan anjing. Mulut tuh dijaga anjing. Kayak tiba-tiba apa namanya ngomong ke teman kan, bapak lu udah dinner masih aja. Gue bercandain beliau nggak berani. Karena gue mikirnya ya gue nggak deket anjing. Gue nggak deket. Anjing lu teman baru kenal ya sebulan 2 bulan udah berani nyenggol begitu. Zaman temen-temen lu lebih tua lebih seenaknya anjing, nggak bisa. Nggak bisa. Lu diperlakuin sama orang yang lebih tua kayak gitu enak gak? Enggak kan, ya udah jangan makan ke bawah, lu putus di lu anjing. Putusnya di situ. Lu tahu nih, oh diginiin rasanya nggak enak ya udah. Tindakannya tuh yang dipilih, oh berarti gue nggak boleh gini lagi nih ke bawah atau ke teman gue. Bukan, oh anjing gue diginiin sama orang yang lebih tua, berarti gue gini juga nanti ke bawahan gue, anjing. Kalau konsep balas dendamnya seperti itu mah ya susah tuh, lu mau hidup gimana anjing. Egonya naik jadi. Iya, cuman mentingin ego doang, nongkrong banget. Gitu. Nah beratnya tuh kalau misalnya gue di posisi itu sering banget dapet komplainan coy. Di komplain masanya apa semua orang ngomplainnya tuh dengan orang yang sama gitu. Kata nih orang ngapain lagi sih anjing. Capek anjing kayak gitu ya. Lu mau kemana hidup lu anjing? Dikomplain 3 anak dengan 1 orang yang sama anjing. Kan kayak vibe itu bahasa Indonesia apa sih? Suasana. Ya, suasana tongkrongan itu berubah kan kita kerasa ya. Kan harusnya dari situ kan harusnya peka nih. Tiba-tiba pada main HP atau apa namanya, tiba-tiba tongkrongan jadi diem, kan kayak gitu kan kerasa ya. Iya. Harusnya kerasa. Sayang ya enggak. Kan tolol anjing kayak gitu ya. Lu mau kemana anjing? Ya aduh baru ini ya, cuman baru kali ini dong ya, atau main sampai ada yang segitunya, sampai benar-benar di titik capek banget ini mau kemana nih arahnya kalau kayak gini bangsat. Gue dari pertama kali nongkrong sampai sekarang paling permasalahan itu nongkrong cuman ya sibuk sama ceweknya, jarang nongkrong, atau datang ke tongkrongan tapi nggak bawa rokok, disuruh PT nggak mau. Masalah saya gitu-gitu doang anjing. Iya nggak nyampe tuh yang apa namanya nyenggol keluarga tuh. Baru kali ini dong kipak emang. Kan kayak nggak bisa anjing. Kok bisa ya? Lu nggak ada kepikiran apa gitu? Nggak nemu X ya begini. Kalau kata gue mah karena emang kurang ya, gimana ya, gue nggak bisa bilang gue udah dalam banget nongkrong ya.
gue nggak bisa bilang gitu. Tapi gue mikirnya kayak mungkin orang itu tuh kurang nongkrong mungkin menurut gue. Kurang bukan nongkrong, kurang bergaul. Kurang bergaul. Jadi sikap-sikap yang dia pilih itu belum tahu konsekuensinya. Kalau gue sih mikirnya gitu. Karena dulu misal pas gue sekolah nongkrong sama yang lebih tua, ya nggak pernah sama senior lah. Kan jadi tahu batasan apa. Karena ada senior. Jadi aneh-aneh Kayak sama ini makan cowok abis anjing sama gua. nggak apa-apa, makan aja. Sih. Ini dia. Keju. Keju. Bawa aja, Cok. Oh iya sih. Kenapa tadi? Yang paling gak nyaman tuh mungkin buat gua juga gak nyaman, sama orang yang dituju juga gak nyaman. Apa? Yang buat gua gak nyaman sama orang yang dituju tuh juga gak nyaman. Catcalling. Gue ya seberagam-beragamnya gue berteman sama orang, gue kayaknya itu yang tadi gue bilang karena ngejudge gitu. Karena gue nggak suka ngejudge orang ya, makanya gue tuh kayak misalkan cewek pakai pakaian seksi atau misalkan keluar jam-jam abnormal, gue nggak langsung kayak ih apa namanya bandel lah apalah nakal lah. Karena itu gue dari tindakan yang gue pilih di awal ketika melihat hal tersebut itu jangan ngejudge. Kayak gitu kan harusnya adanya di kepala anjing, Jangan langsung di mulut. jangan di mulut cok, campur jangan di mulut jing. Lo kalau misalkan yang di mulut itu kayak gitu, yang di kepala tuh apa anjing? Kan harusnya ngejudge ya, kayak misalkan oh ini cewek murahan nih, cewek murahan itu kan harusnya adanya di kepala. Kalau misalkan cewek murahan itu keluar di mulut, yang di kepala apa anjing? Iya gak? Yang jadi pertanyaan tuh kenal juga kagak apa ya? Lu kenal apa enggak? Kok bisa lu ngejudge sampai segitunya? Nah, kalau gue mikir mah itu kayak misalkan ketersinggungan. Misalkan lu bercandain gue tersinggung, itu kan tindakan yang gue ambil itu kan adalah tersinggung. Tapi kan bisa tindakan yang gue ambil itu adalah gue ngatain balik. Iya. Bisa dong. Atau misalkan tindakan yang gue ambil itu adalah gue cabut dari tongkrongan itu karena menurut gue mungkin nggak asik. Kayak gitu kan bisa. Maksudnya tindakan awalnya tuh dipilih anjing, jangan tiba-tiba keluar. Kalau tindakan yang kayak gitunya langsung keluar, yang di kepala apa anjing? Kayak misalkan gue ngeliat cewek bajunya seksi, ya yang ada di kotak gua, oh apa namanya, ini cewek mungkin pikiran kotornya lah, anggaplah oh ini bisa nih diewe misalkan itu di kepala. Di mulut gua yang keluar, oh mungkin ini cewek pengen mengapresiasi dirinya sendiri karena oh gue punya toket gede nih, masa gue simpen doang, gue tunjukin lah gitu. Jadi mulut itu pikiran kotor itu adanya di kepala anjing, jangan dikeluarin. Kalau pikiran kotornya di mulut, yang di kepala apa anjing? Besinya dong. Kebalikannya. Ngentot. Malah kebalik anjing. Poinnya tuh di situ. Kalau misalnya pikirannya kotor, di mulut bersih. Kalau di mulut kotor, berarti yang di pikiran bersih. Wah anjing.
nggak satu paket dong. Nggak satu paket. Ini gue tuh mikirnya gitu, kayak kalau misalkan lo di kepala tuh keluarnya begitu, gimana ini? Lo di mulut nih keluarnya hal jelek, berarti yang di kepala apa anjing? Kan sebelum kita ngomong itu kan diolah gitu loh, mikir gitu, orang respon pernyataan kita tuh kayak gimana nanti dapatnya, itu kan diolahnya di kepala anjing. Kalau langsung keluar yang di kepala apa anjing, dipikirin apa? Yang ini gue udah habis tadi. Udah nih bawa. Kan aneh anjing kayak gitu. Bawa ke psikiater. Apa sih, bawa ke psikiater apa ya? Psikiater yang nyerah anjing. Psikiater ya nyerah aja. Kalau kata gue mah itu karena kurang bergaul. Kalau kata gue mah ya, Apa kita lesin aja kali ya? ini najis, mending gue tidur. Nih materinya nih, lu bercanda sama orang yang baru, terus sama orang yang udah kenal lama. Jadi kayak gitu tuh harusnya kesadaran diri sendiri anjing. Emang gue bisa kayak gini emang dikasih tau orang kagak, gue belajar anjing. Sendiri. Ya gue menyimpulkan apa yang ada di kejadian di depan mata, gue simpulkan pada diri gue sendiri. Simpulinnya tuh gitu. Ini deh. Itu masih ada. Gak ada, tinggal dikit aja. Enggak ngisep gue itu. Serius lu? Iya, Gak apa-apa nih gue habisin. habisin aja. Thank you. Aku mikirnya gitu, kalau misalkan lu apa namanya ngebahasnya tuh ngomong apa sih gua? Anjing. Emang nggak boleh ngelakuin kegiatan di hal yang bersamaan anjing. Cowok nggak bisa multitasi maksud. Ngomong apa sih? Oh ya, kalau misalkan emang lu apa namanya mau bertindak atau mau menyimpulkan sesuatu, itu kan harusnya kan di kepala anjing. Lu pikirin dulu baru lu execute anjing, baru lu jalanin. Jangan baru ngomong baru mikir. Mending mikirin mah kagak, ngomong doang anjing. Emang dia aja mikir. Habis Tadi dia ngomong, ya itu tadi gue bilang anjing. emang terpikir. Enggak anjing. Udah kayak hidupnya slow living aja nih habis ngomong kayak begitu. Kentot. Gue tuh mikirnya gini, kalau misalkan mulut lu tuh nggak difilter, orang juga temenan sama lu juga nggak mau anjing. Ya misalkan gue temenan sama lu, kalau lu tipikal yang langsung ngejudge, langsung menyimpulkan tanpa mikir, kayaknya gue nggak mau berteman sama lu anjing. Gak suka gue. Pokoknya langsung judgmental gitu, gue gak suka anjing. Kayak lu terima gak sih kayak dibilang iyalah kuliah cuman ngambil gelar doang secara di depan mata lu. Nah kayak misalkan gue meresponnya apa kan, bisa aja kan gue bilang kayak menurut gue nggak gitu. Menurut gue kalau misalkan kuliah itu penting kan, bisa gitu. Tapi kan gue bisa mikir lagi nih, tindakan yang mau gue ambil apa, yang mau gue keluarin dari mulut gue tuh apa, supaya dia nggak tersinggung, gue pun karena nggak setuju. Nah kalimat penyambungnya apa supaya di lu enak, di gue juga enak. Gitu loh, mikirnya tuh di kepala anjing. Jangan tiba-tiba langsung ngomong jebret. Iya. Kayak kuliah penting apa enggak, ya tergantung orangnya anjing. Kan ada yang bilang juga kuliah itu privilege.
privilege apa privilege sih sebutnya? Privilege Pri ya? ya, Privilege. soalnya ada iya mah Privilege. Nah itu tuh kan apa namanya, iya emang privilege anjing. iya nggak sih privilege iya mah Ya itulah pokoknya lu ngerti lah maksud gua. Iya itu kan sebuah kehormatan lah kalau lu bisa kuliah tuh. Kan ibaratnya nih dari 1000 orang dari 10 deh, dari 10 orang ketika lu bisa kuliah kan lu udah bisa motong 50% dari 10 itu. Bisa aja. Dan gue percaya nggak semua orang itu bisa kuliah. Nggak semua orang itu bisa kuliah. Ya anggaplah kalau misalkan emang gelar nggak penting buat lu atau lu menyepelekan gelar, oke lah, kita kesampingkan itu. Yang lu latih adalah cara lu ngomong, cara lu menyampaikan isi otak lu di depan teman-teman kelas lu, cara lu berargumen ketika presentasi, cara lu menangkap pelajaran seperti apa. Itu aja yang diambil. Kalau cuma masalah gelar ya oke lah, kita nggak penting karena ya mungkin dinilainya sekarang pekerjaan yang penting skill, yang penting pengalaman, bukan gelar. Oke, iya. Tapi kalau skill lu ada, kemampuan lu ada, tapi lu nggak bisa ngomong, nggak bisa mengutarakan pendapat lu ke satu tim lu, ya percuma dong. Akhirnya lu nggak bisa bekerja sama dalam tim. Karena lu tidak bisa menyampaikan pendapat lu di forum tersebut. Lagi briefing, mengutarakan nih, misalkan lagi briefing kerjaannya ini di kepala gua, wah gua kayaknya nggak bisa nih kerjaan kayak gini nih, karena skill gua belum nyampe, atau misalkan skill gua nyampe tapi alatnya nggak ada misalkan. Tapi lu nggak ngomong, ya gimana atasan lu bisa tahu anjing kalau misalkan lu bisa apa enggak? Kalau misalkan lu dari briefing itu lu cuma iya doang, kan berarti lu bisa mengerjakan hal tersebut. Iya, pikir atasan kan udah ready semuanya. Iya, kalau misalkan lu tidak mengutarakan hal tersebut ya gimana anjing? Iya, tahu-tahu ngomong aja, ini kalau nggak ada ininya kenapa nggak ngomong dari awal? Ya kalau emang nggak bisa sono masa bisa anjing. Kalau misalkan emang itu ya udah. Nggak bisa ya, anggap ya udah, kalau misalkan emang menurut lo gelar nggak penting ya udah diambil lah tuh, batas minimum tuh diturunin lagi. Cara lo mengutarakan pendapat, gimana lo bekerja sama dalam tim. Kayak misalkan satu kelompok itu kan anggap ya itu kan bisa dibilang kerja sama dalam tim. Kalau di satu tim itu lo aja nggak beres, gimana caranya lo mau kerja individu? Ya kalau misalkan emang lu memilih kerjaan yang bisa individu ya silakan. Tapi kan kalau nggak bisa harus bekerja sama dalam tim, sedangkan lu ngomong aja nggak bisa. Ya makanya kan yang waktu di kerjaan gue yang dulu, gue kalau misalnya selagi gue bisa ngerjain ini sendiri, gue ngomong dari awal. Iya, berarti kan lu dinilai sama atasan lu, oh nih orang bisa. Iya, itu pun kalau selagi gue bisa ya. Iya, kalau misalkan lu cuman iya doang tapi dalam hati lu anjing gue kayaknya nggak bisa nih ngerjainnya. Ya gimana tiba-tiba kerjaan mangkrak, nggak kekejar, atau di luar deadline. Ya gimana anjing? Lu mau nyalahin siapa? Ini deadline-nya kecepatan lah. Dikerjain sama orang sebelum deadline-nya udah kelar. Berarti kan masalahnya di elu. Iya. Ngobrol aja, makanya ngobrol. Gue belajar sih itu. Kayak misalnya kan, kamu bisa nggak ngerjain ini begitu sendiri? Kalau misalnya nggak bisa ya ngomong aja nggak apa-apa. Tapi dianya di lisan, iya nggak apa-apa, bisa, aku bisa. Dalam hati, wah nggak bisa nih gue kayak begini. Tapi lu diem aja. Jangan yes man anjing, jangan yes man terus. Nggak apa-apa aja lu bilang nggak bisa.
Tapi jujur sih dari atasan ini yang gua itu eh, sarannya tuh nggak boleh satu orang. Iya nggak bisa. Tapi kalau misalnya udah dari awal lu ngomong udah bisa sendiri, ya udah lu kerjain sendiri, tanggung jawab. Apa yang lu mulai lu selesain. Tanggung jawab. Balik ke topik. Ini kalau ke temen gue gitu sih, yang nggak ngejudge apa namanya tadi itu apa sih, Nggak ngejudge. ya gue dari awal sih karena nggak ngejudge ya. Ketika lu nggak ngejudge kan berarti akhirnya lu udah mikir tuh apa yang mau lu keluarin dari otak ke mulut tuh dari ngejudge itu. Itu sih gue kalau nih orang misalkan langsung mikirnya negatif mulu Sampai ke lisan tuh negatifnya. Wah, capek anjing lu berteman sama orang kayak gitu. iya, kayak pengen berkata anjing. Kayak misalkan gini deh, kayak pembahasannya udah kemana tahu, misalkan ML atau Mobile Legend ya, Mobile Legend. Gue tahu juga. Bahasa Mobile Legend, PUBG atau lagi bahas main game lah. Tiba-tiba gua belokin obrolannya ke seks lagi, belokin ke seks lagi, ke cewek lagi, kan kesel lu anjing. Iya. Kayak apaan sih, apa-apa ngewe anjing. Dikit-dikit tete anjing. Jangan keseringan nonton bokep anjing. Biar otak lu tuh gak ngewe anjing. Ngewe aja. Kayak misalkan gue punya temen, misalkan lu pacaran sama cewek lu, ya pacarannya ya yang ngewe tiap bulan misalkan. Wah, anjay. Misalkan yang ngewenya, kalau misalkan apa namanya lu ngelakuin itu tuh, tapi ketika misalkan kita ngobrol lu tuh ngebahasnya ke situ, kayak gue nggak mau nih berteman sama lu. Capek anjing. Gue tahu lu pemain, gue tahu, tapi gak usah too much anjing. Ada bahasan tuh yang gak harus ke selangkangan. Jangan Pak, iya, jangan kan ke situ, minimal nggak usah punya pikiran itu ke orang lain gitu. Poinnya di situ. Jangan pernah punya pikiran ke situ aja. Gue ngejudge temen aja nggak berani, gimana ngejudge orang yang dikenal anjing. Ya nggak kenal gitu, atau nggak sekedar temen. Iya. Tapi banyak loh yang kayak gitu di sosmed tuh, kayak Apa? cewek ngepost segala macem, wow komennya Tolol anjing mah. oh buat anjing suka tuh yang gue lihat tuh. Kayak misalkan cewek pakai pakaian seksi, diposting isinya CRT anjing. Ya otak lu cuma di situ doang bangsat. ada yang tegang tapi bukan tiang. Apaan sih anjing? Ada yang bulat tapi bukan Donat. Udah, ada yang bulat Ada tapi yang bukan bulat. tekad. Iya, ada yang bulat tapi bukan tekad. Apaan sih, maksud gue kayak ya udah gitu loh, itu sosmed dia. Mungkin dia baru bisa mungkin dia baru mau mengekspresikan outfit dia seperti itu, ya udah biarin aja anjing. Yang dikontrol tuh otak lu, bukan tontonan lu aja. Tontonan lu mah bebas, mau ngasih apa aja. Iya. Lu kontrol otak lu. Yang punya sosmed kan dia. Iya. Lu jelas ya, ibaratnya kayak sosmed itu kayak ibaratnya rumah gua lah, anggaplah sosmed itu rumah gua. Ya lu yang masuk ke rumah gua nggak nyuruh lu masuk ke rumah gua, nggak bukain pintu, lu yang buka pintu sendiri. Tiba-tiba ngomenin, ini kok mejanya jelek, ini kok plafonnya jelek, ini kok rembes temboknya. Apaan anjing, lu siapa bangsat? Kenapa tiba-tiba komennya itu? Tapi ya sama ini yang kan gue juga suka melihat kayak sosmed orang ya. Dia tuh jadi di video dia
di akun dia tuh kayak nggak nyaman banget sampai dikirimin foto apa gitu. Pak kontol ya. Pak konto. Gue gak ngerti. Gue nggak ngerti lagi anjing. Kok pede ya Kok anjing, pede kayak banget gitu. gue gak kenal, misalkan nih gue gak kenal sama lu, anjing mantep banget foto ah, cepret kirim ke DM, anjing masuk akal, masa gak kepikiran gue. Ya, emang dipikir kalau misalkan lu pap terus di komen, wah keren banget nih kontolnya gede, apaan sih anjing, kan jadi ketahuan kalau lu tuh sering nonton bokep. Iya, Kalau kayak gitu ngerti gue. sumpah anjing gue kayak ngeliat sampai postingannya tuh kasihan tuh. Iyalah, ini orang mau mengekspresikan diri ya terserah lah anjing. Jam berapa tuh? Jam 3 nih mau selesai. Sampai lu percaya nggak sampai ada cosplayer sampai tutup akun Karena gara-gara dibikin fake akun, cuman postingannya tuh reposan, bukan reposan, foto dia di zoom di bagian private-nya, jadi masih pakai pakaian, dia masih pakai pakaian yang seksi, tapi di thumbnail di postingannya tuh di zoom di bagian area private-nya. Gara-gara itu, kok berani, iya makanya kok bisa sampai segitunya gitu. kok berani sih. Masuk akal, nggak ngerti. Kayak bagian lekuk tubuhnya di zoom sampai segitunya, sampai tutup akun. Gue dalam hati anjay. Nggak usah gini deh, yang ini siapa, Remar ya, Rimar, dia kan di ini gara-gara yang kasus dulu apa yang kasus dulu yang pas covid. Kasus dulu dia tuh cuman gara-gara Yang kebanyakan cowok ngepost dia, iya, karena ya namanya kayak ibaratnya kayak ngebandingin lah, kayak apa namanya, ceweknya nggak suka cowoknya sering ngepost foto Remar. Itu aja kan udah nggak masuk akal sebenarnya. oh iya, Sampai dihujat Remarnya. artinya kan yang salah cowoknya, Iya, tapi ceweknya juga goblok, ambil tindakannya malah ngehujat malah si Remarnya. ngehujatnya si Remar sampai di report akunnya. Tolol. Tapi dari kejadian itu si Remar bisa bahasa Indonesia bro. Ya iyalah anjing. Yang hujat orang Indo semua. Yang hujat. Kayak gini deh, yang waktu itu yang Microsoft bilang negara kita tuh negara yang toksik. Akhirnya akun Microsoftnya diserang. Lo tau gak kasus itu? Nah nggak tahu gue. Pokoknya ada Microsoft itu ngeluarin Statement. Iya, ngeluarin statement. Ngeluarin statement kok ngeluarin data gitu, kalau misalkan negara kita tuh negara tertoksik dari mulai perkataan di internetnya. Diserang lah akun Microsoft. Ya kan berarti membuktikan kalau apa namanya penelitian itu benar, kalau orang kita itu toksik. Malah diserang akun, Introspeksi diri harusnya. malah diserang akun Microsoft, kan gak jelas anjing. Gue kalau soal itu ada yang relate, cuman gue nggak berani ngomong. Tahu kan? Gak ada mana. P. Inisialnya P. Ya udah nggak usah dibahas dulu, nggak tahu. Sampai di demo. Nggak tahu gua, lupakan gua nggak tahu. Pesantren. Oh, Cuman ada loh yang apa namanya sampai chatnya tuh bocor antara sini sama situ. chat tentang apa nih? Tentang P. Iya tentang P. Ngebahas tentang Ngechat sama SWT-nya, Santriwatinya. oh yang lu masukin SW itu? Iya. Ya. Dari chatannya itu udah wah bangsat. Itu temen lu? Terus enggak, itu dari share-shareannya doang. Jadi teman gua nyebar ke sini, terus gua juga nyebar. Tapi lu tahu korbannya itu siapa? Enggak tahu sih. Oh. Soalnya ada di namanya kan. Ada namanya kan, nyebut nama kan.
dengan kedok mensucikan. Udah gitu dipanggilnya ustad anjing, dipanggilnya Iya. guru. Lo berani melakukan Mengha- hal tersebut. Iya, dengan kedok agama gitu. Kan kalau gue nggak masuk akal banget. Plastiknya mana cok? Plastik makanannya. Anjing kamu puasa, Cok. Gue kira sendal anjing. Lu nyangkanya itu pasti kamu sendal tadi? Enggak. Langsung Gue dari awal langsung plastik. gue kira sendal tuh nggak pakai kacamata gue ya. Kayak gitu kan kayak nggak masuk akal, kayak apa namanya ya, lu kayak misalkan gue tersinggung sama orang, tapi kan tindakan yang gue pilih kan bisa berbagai macam cara, dan tindakan itu tuh gue yang milih. Lu mau respon kayak gimana? Asal jangan nggak terima aja. Kayak ketersinggungan tuh bahasa Inggris apa sih? Nggak tahu gue. Oke, gue pernah dapet ini, ketersinggungan itu dipilih bukan diambil. Jadi kalau misalkan dipilih kan berarti ketika lo menerima ketersinggungan, lo meresponnya dipilihnya tuh apa. Tapi kalau misalkan diambil berarti kan kayak lo tersinggung, pilihan pertamanya langsung nyerang. Ya kan nggak bisa kayak gitu anjing. Bagaimana SDM kita mau maju? BTW plastik mana? Cuma ada makanan yang gua sukai. Jadi gimana gitu anjing. Capek anjing kayak gitu tuh. Balik lagi ke topik. Kalau misalkan ini secara universal nih, kita nggak ngomongin siapapun, teman yang lalu suka siapa? Gimana? Sifatnya seperti apa? Arogan. Hah? Arogan. Oh, Kan udah dari awal tuh mah. gue dengarnya taruhan aja, kata gue kok taruhan. Bangsa. Lu ngomong sambil kriuk-kriuk anjing. Kan makanannya kriuk-kriuk. Iya makanya. Ada merek. Yalah, peduli setan anjing. Aku setel lagu sekalian copyright. Jangan ya banget. Sekalian. Kalau misalnya di Arogan. teman Terus apa lagi? arogan tuh ya Nggak usah dijelasin, sebutin aja. arogan terus sama apa ya, sok bos belum masuk ya arogan ya kalau gitu ya jatuhnya ya. Kalau sok bosi Bosi, beda dong. boses Ini bahasanya bosi, cok aja, keren parah ya. sama sok tahu tentang kehidupan orang. Gua, ini udah kelar belum? Apa? Lu udah kelar belum? Udah. Intinya itu dong. Gua tuh kalau emang diri misalkan di bahasan topik nih, gua nggak ngerti, gua berani untuk menyatakan kayak, oh gua nggak ngerti nih maksudnya apaan. Gua nggak paham nih topik yang lu bahas apa. Gua berani mengutarakan hal tersebut. Mungkin nanti akan dianggap kayak, anjing masa lu nggak ngerti sih sama gitu, tolol banget sih lu, bego. Gue terima dengan hal tersebut. Gue terima karena ya gue nggak tahu ya gimana. Daripada gue so tau dan di ujungnya salah, Iya, kan males. mending ngomong dari awal kan. Ya itu yang lu bilang, so tahu tapi langsung jadi ngambil kesimpulan sendiri dengan pilihannya ngejudge.
Ya elah situ, lihat aja tuh situ tuh, kuliah juga nggak ngapa-ngapain kan, nggak jelas arahnya kemana. Anjing lu siapa? Kan tadi gue bilang udah universal, jangan disebut, jangan mengarah ke satu orang lagi. Anjing, aduh. Gue tendang leher lu nih. Makan gini nggak untuk. Oh apa ya? Nah ya, Tapi enak sih. ini enak tapi berisik bangsat, audionya jelek. Gue mikirnya gitu sih, kayak itu makanya sekolah tuh penting ya. Lu dididik nih 12 tahun selama sekolah. Itu tuh buat ngajarin lu. Kita tuh tiap tahun pada saat sekolah ketemu namanya PPKN. PPKN kewarganegaraan, itu diajarin anjing tentang sopan santun. Itu bukannya budi pekerti ya? Hah? Budi pekerti juga masuk sih. Ya masuk juga PPKN itu. Norma-norma gitu. Iya. Itu tuh diajarin anjing. Kalau lu nganggap kuliah nggak penting, oke lah. Itu dari minimal pendidikan kita 12 tahun tuh yang diakui oleh negara, 12 tahun minimal pendidikan. Itu aja mengajarin sopan santun. 3 magic word anjay. Itu diajarin di sekolah anjing. Kalau di berasa sekolah cuma nyampe gerbang. kagak makan bangku sekolah gitu. Sekolah sampai sahur gitu. Itu makanya itu tuh diajarin anjing. Dan aneh-aneh, itu tuh diajarin sopan santun. Ya, ngomong-ngomong sekolah juga kayaknya beberapa sekolah juga kayak guru-gurunya udah gak aman ya. dikit-dikit lapor. Ya gue kasihan aja sama guru zaman sekarang. Guru zaman sekarang tuh Kasihan gue. iya, ya Allah kasihan banget ya. Udah mana dibayar rendah. Maksudnya kan kayak oke nih gue dibayar rendah, tapi ini bonusnya nih bisa nampol orang, pak, ini kan enak nih. Kayaknya gue dulu ya, gue pernah sih dulu sekolah dipukul sama guru, tapi gue nggak berani anjing ngadu ke orang rumah, ke orang tua gue. Iya, jadi tuh kalau misalnya kita ngadu karena kita habis digampar, pasti kan ditanya dong, emang kamu di sekolah ngapain? Ngerokok. Teplak. Guru kamu nampol berapa kali? Sekali. Sama orang rumah bisa lebih dari sekali. Iya, gue nggak berani tuh kayaknya kak. Ketika misalkan lu udah diperlakukan kasar oleh guru, berarti kan ada yang salah dengan diri lu. Lu melakukan tindakan yang salah. Ya, berarti kan itu harusnya mengerti anjing. Udah ada alarm. Dadah guys. Keincokan.